Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Salsabila dengan NIM 1814107170. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan materi 8. Koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Rentang manajemen dan koordinasi saling berhubungan erat. Semakin besar jumlah rentang, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. 2. Jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer lebih banyak. Organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer. Maksudnya tuh lebih mudah mengkoordinasi kegiatan-kegiatan antar departemen. Berapa jumlah rentangan yang ideal? Ada dua alasan utama penentuan rentangan yang tepat. Penting. 1. Rentangan manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Tidak terlalu melebar, tidak efisien. Terlalu sempit, manajer tidak digunakan sepenuhnya. 2. Ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tal. Semakin lebar rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk flat. Rumusnya R sama dengan N. 2 jumlah bawahan dikurang 1 ditambah jumlah bawahan dikurang 1. Hubungan antara rentang manajemen dan struktur organisasi. 1. Rentang datar, rentangan lebih tinggi, rentangan tinggi, tall. Wewenang dan delegasi. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan berlawanan, yaitu 1. Teori formal atau pandangan klasik, yaitu wewenang adalah dianugerahkan ada karena dilimpahi. 2. Teori penerimaan, wewenang muncul hanya jika diterima oleh kelompok atau individu. Jenis wewenang. 1. Wewenang lini atau line authority, wewenang di mana atasan melakukan atas perintah bawahan langsung yang diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah, serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. 2. Wewenang staff atau staff authority, yaitu hak yang dimiliki oleh satuan staff untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia lini. 3. Wewenang staf fungsional atau functional staff authority, yaitu hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan lini. Delegasi adalah merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Ada 4 kegiatan ketika delegasi digunakan. 1. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. 2. Pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
3. Penerimaan delegasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. 4. Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Pedoman klasik untuk delegasi wewenang yaitu 1. Prinsip skalar, yaitu harus ada garis wewenang yang jelas. 2. Prinsip kesatuan perintah, yaitu setiap bawahan seharusnya melapor kepada seorang atasan. 3. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.